Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Afik di sini. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 Mapel SBDP mengenai patung Nusantara. Baik, pertama-tama kalian pernah mendengar mengenai Desa Kasongan? Nah, Desa Kasongan ini merupakan desa wisata yang ada di kota Yogyakarta. Apabila kalian pergi ke sana, kalian akan menjumpai berbagai macam kerajinan gerabah utamanya seperti patung dan perkakas-perkakas seperti yang ada pada gambar tersebut. Karya tersebut sangat terkenal di mancanegara. Atau kalian bisa atau pernah mendengar dan melihat mengenai patung buah mangga dan kijang di kota Indramayu, Jawa Barat, atau patung bekantan di Banjarmasin, patung Surabaya, atau bahkan patung pewayangan di Bali. Nah, patung-patung di atas itu merupakan contoh dari patung Nusantara. Baik, jadi apa itu patung Nusantara? Patung Nusantara merupakan salah satu seni patung dari Indonesia. Seni patung ini sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Nah, bentuknya terinspirasi dari berbagai macam kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dari manusia, kemudian tumbuhan, buah-buahan, atau pewayangan. Berikutnya, kita akan belajar mengenai bahan patung Nusantara. Bahan-bahannya mudah didapat di sekitar daerah Indonesia. Bisa dari batu, ada dari kayu, kemudian dari logam, bahkan dari kaca. Atau bahan-bahan yang lebih mudah seperti tanah liat, kemudian sabun, ada dari malam, lilin, atau plastisin. Nah, nanti kita akan belajar mengenai cara membuat plastisin tersebut. Berikutnya, bagaimana ya teknik pembuatan patung itu? Teknik pembuatan patung ada 4. Ya, yang pertama adalah teknik cetak tekan, kemudian teknik ukir dan pahat, teknik butsir, dan teknik cor. Kita akan belajar tentang teknik cetak tekan dulu. Nah, teknik cetak tekan ini menggunakan bahan-bahan lunak seperti tanah liat dan plastisin. Nah, tanah tersebut haruslah bersifat plastis. Apa itu plastis? Artinya adalah bahan tersebut tidak terlalu lembek, elastis, dan mudah dibentuk. Nah, dari bahan-bahan tersebut kemudian ditekan-tekan ke dalam cetakan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Berikutnya ada teknik ukir atau pahat. Nah, teknik ukir atau pahat ini membutuhkan alat-alat pahat untuk membuat patung sesuai yang diinginkan. Contohnya ada palu, kemudian ada paku, dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut umumnya menggunakan bahan-bahan benda keras seperti marmer, kayu, batu candi, dan lain-lain. Sabun dan batang lilin dapat dibuat juga menjadi patung dengan teknik ini. Berikutnya ada teknik butsir. Apa itu teknik butsir? Nah, teknik ini adalah cara membuat patung dengan mengurangi atau menambahkan bahan dengan menggunakan alat butsir. Alat butsir bisa kalian lihat di situ ada gambarnya, ada contoh-contohnya. Nah, bahan patung untuk teknik ini adalah bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Berikutnya ada teknik cor. Teknik cor ini membuat patung dengan teknik cor, cetakan harus dibuat terlebih dahulu. Lalu bahan adonan cor dituang ke dalam cetakan. Adonan cor bisa terbuat dari lilin atau logam cair yang dipanaskan terlebih dahulu. Berikutnya kita akan belajar membuat plastisin, anak-anak. Kenapa membuat plastisin? Karena pembuatan plastisin itu mudah, bisa digunakan untuk membuat patung, dan otomatis bahan-bahan yang dibutuhkan juga mudah didapat di rumah. Pertama, apa itu? Kita membutuhkan 8 sendok tepung terigu. Kita butuh juga segelas air hangat, 2 sendok makan minyak goreng,
Kemudian 2 sendok teh pewarna makanan. Pewarna makanan bisa 1 atau lebih banyak lebih bagus. Berikutnya 4 sendok garam. Garam ini sebagai anti jamur anak-anak ya. Nah, berikutnya bagaimana cara membuatannya? Pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak goreng dalam wadah. Kemudian tambahkan sedikit pewarna makanan. Berikutnya masak dengan api kecil ini agar lebih awet ya anak-anak. Sebenarnya tanpa dimasak pun tidak apa-apa, cuma nanti efeknya adalah bahan lebih keras dan tidak terlalu awet ya. Berikutnya setelah dipanaskan tadi, berikutnya kita gulung dan remas-remas adonan tersebut hingga bercampur dengan sempurna. Berikutnya bentuklah pastisin menjadi beragam bentuk yang kalian inginkan. Contoh-contoh idenya ada disajikan di layar tersebut ya anak-anak. Oke. Nah, setelah kalian selesai membuat kerajinan, plastisin tersebut bisa kalian simpan di kulkas atau di lemari es agar tahan lama. Dengan cara tersebut, maka plastisin yang kalian buat bisa tahan sampai 2-3 bulan. Berikutnya, Pak Afik ada tugas buat kalian di rumah, anak-anak. Apa itu tugasnya? Pertama, buatlah 1 buah patung Nusantara menggunakan bahan-bahan sederhana, bisa dari tanah liat, sabun, atau lilin. Kemudian, tuliskan laporan karya kalian tersebut di kertas ukuran F4. Isinya berupa nama patung, alat dan bahan, teknik, serta langkah pembuatannya. Nah, laporan tersebut kalian laporkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Oke, selamat berkarya anak-anak ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Pak Afik terangkan bisa kalian pahami dengan mudah. Dan apabila ada kesalahan dari Pak Afik, salah-salah kata, Pak Afik mohon maaf. Dan kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.